Shalom, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari materi kami, yaitu tentang kreativitas lokal, pengelolaan sumber daya alam. Apa pengertian dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan? Pengertian pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan mengacu pada UU RI nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang tertera dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Sedangkan sumber daya alam disebutkan dalam ayat 10 mencakup sumber daya alam hayati maupun non-hayati dan sumber daya buatan. Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Keadaan demikian memerlukan pengelolaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sehingga dapat meningkatkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem itu sendiri. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Tasya Erin. Lanjut, apa itu kreativitas? Kreativitas adalah kemampuan individu dalam menggunakan imajinasi dan berbagai kemungkinan yang diperoleh karena interaksi dengan ide atau gagasan yang lain serta lingkungan, dan tentunya untuk membuat koneksi dan hasil yang baru yang juga memiliki makna. Dalam memanfaatkan sumber daya alam, harus dengan wawasan lingkungan yang tepat. Meskipun sumber daya alam dapat diperbaharui, namun kita juga harus kreatif dan inovatif dalam mengelola sumber daya alam. Nah, dalam pemakaiannya juga, kita harus hemat dan bijaksana. Karena sumber daya alam dan lingkungan hidup berperan penting dan strategis dalam mengamankan serta menjamin seluruh kelangsungan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Fandi. Baik, dalam pembahasan berikut akan masuk ke dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama adalah sumber daya air. Sumber daya air melakukan rebioisasi guna menyimpan cadangan air, sanitasi air sungai dan air sumur melalui penggunaan pot klorinasi untuk mengembalikan kualitas air. Dan yang berikut ada sumber daya laut dan perikanan. Mengatasi overfishing atau membatasi jumlah tangkapan, mengatur waktu tangkap, menerapkan sistem zonasi. Yang ketiga ada melakukan penghematan pemakaian bahan-bahan tambang, mencari bahan pengganti yang sama kegunaannya dengan tambang tersebut, melakukan reklamasi bekas lahan tambang, meliputi penataan bekas lahan tambang, penanaman kembali, pengelolaan air dan tanah, mengelola kadar asam tambang. Pembangunan tambang juga perlu melihat dampak sosial dan lingkungannya, bukan hanya ekonomi. Yang berikut pengelolaan bahan.
Pemanfaatan lahan berarti menggunakan lahan sesuai fungsinya. Misalnya, lahan hutan digunakan untuk bangunan adalah salah. Yang berikut ada pengelolaan limbah. Setiap individu wajib mengelola limbah menjadi limbah yang netral dan tidak berbahaya terhadap lingkungan. Selain itu, lokasi industri jauh dari pemukiman dan mencegah limbah berhubungan dengan langsung dengan penduduk. Yang berikut, pariwisata lanjutan. Pengelolaan pariwisata bukan hanya memerhatikan dampak ekonomi, namun juga memerhatikan turis dan masyarakat lokal, serta dampak pada lingkungan. Selanjutnya, contoh pengelolaan data sumber daya alam. Yang pertama, semua batu bara berkalori rendah harus dijadikan gas dan digunakan untuk memasok kebutuhan energi dalam negeri. Yang kedua, dengan PLTU atau yang biasa kita sebut pembangkit listrik tenaga uap yang lebih ramah lingkungan, seperti teknologi superkritikal, batu bara berkalori tinggi pun mesti diprioritaskan untuk membangkitkan PLTU dalam negeri. Sehingga sebagian besar produk minyak bumi bisa kita ekspor dan gas bisa dihilirisasi untuk menghasilkan pupuk, polietilin, dan produk petrokimia lainnya. Mulai sekarang, kita akselerasi pembangunan dan penggunaan energi terbarukan. Yang ketiga, kemudian semua unit usaha harus memenuhi ekonomi of scale, menerapkan integrated supply chain management system dari hulu hingga ke hilir, menggunakan teknologi muktahir dan ramah lingkungan. Selanjutnya, pembukaan lahan desain dan pembangunan kawasan pemukiman, kawasan industri, gedung, dan infrastruktur harus dikerjakan sesuai dengan karakteristik dan dinamik alam setempat. Selanjutnya, pencemaran lingkungan mesti kita kurangi dengan cara menerapkan teknologi reduce, reuse, and recycle, mengolah limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Dan yang terakhir, kita harus kembangkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, tsunami, gempa bumi, dan bencana alam lainnya. Sekian hasil diskusi dan presentasi dari kelompok kami. Semoga materi kami ini boleh bermanfaat. Terima kasih.